Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lek Gembul di channel Suka-Suka TV. Memang luar biasa cawapres kita yang satu ini. Saya sangat kagum dengan beliau. Dimulai dari cara bicaranya yang tegas tapi santai. Begitu juga dengan gagasannya yang brilian dan visioner. Sampai-sampai setiap kali diundang untuk berdebat ataupun adu gagasan di kampus maupun televisi, beliau pasti tidak bisa datang. Bukan apa-apa, saya berpikir positif saja. Mungkin cawapres kita yang satu ini nggak enak dan sungkan kalau lawan debatnya nanti nggak paham dengan apa yang dikatakannya. Soalnya, di saat dia bicara, yang paham hanya bapaknya dan pendukungnya. Di video kali ini, saya ingin kalian semua menyimak lagi tentang video-video beliau yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa, jangan ada yang tertawa. Langsung saja kita lihat videonya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, enggak tahu ya, enggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Enggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Bahkan presenter sekelas Mbak Rosy aja sampai bingung ya, sampai kesel dibuatnya. Tapi sabar Mbak Rosy, memang seperti itu menghadapi orang pintar itu harus sabar ya. Oke, mari kita lihat lagi videonya. Ya karena cara komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau enggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Mbak Rosy akhirnya kesel juga. Sabar Mbak Rosy, saya aja di sini santai loh, nggak kesel loh. Lihat orang kayak gitu. Santai Mbak Rosy ya. Ngetes aja, ngetes. Wah, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Ngetes. Orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau Punya. udah sekelas ini, udah di level ini. Wah, ini maksudnya dia masih tahu ya kalau dia ini punya konsultan gitu. Tapi ternyata setelah ditanya konsultannya siapa, rahasia. Ya, ngapain dikasih tahu gitu loh. Mas Gibran, aduh, next videonya. Jadi tragedi asam sulfat Gibran ini sekarang itu menimbulkan anekdot. Kalau dulu orang peka, orang tidak mendengar, dikatakan lu bolot banget lu. Sekarang yang mengenaskan, anak-anak muda mengatakan melihat orang yang bodoh banget, lu Gibran banget sih. Saya gimana ya, mau nggak ketawa itu gimana gitu loh. Ini ada kata-kata baru, jadi kata bapak ini tadi kan seperti itu ya, saya nggak enak mau nyebutnya. Ada kata-kata baru di dalam kamus besar bahasa Indonesia ini, ada kata-kata baru. Kamu kok Gibran banget sih? Ada orang yang makan nasi pakai kaki gitu misalnya. Kamu kok Gibran banget sih gitu. Maksudnya gitu mungkin tadi ya. Lanjut. Ini yang terjadi. Tapi apakah kita mau marah? Marah sama siapa? Marah sama rakyat. Wong rakyat itu hanya merespon. Yang perlu kita marah itu pada orang-orang yang memaksakan seseorang yang tidak mempunyai kapasitas untuk muncul ke permukaan. Ini yang terjadi sekarang. Tragedi asam sulfat ini bagi saya cerminan dari semesta untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Inilah kalau orang dikarbit secara paksa. Inilah produk dari anak haram konstitusi. Menurut saya ini bukan dikarbit secara paksa, Pak. Ini bosok maksudnya. Ini kebanyakan karbit jadi bosok, Pak. Kebanyakan. Tapi kalau karbitnya dikurangi jadi nggak bosok, Pak. Bagus ini, Pak. Serius ini. Ini produk yang bagus dari negara Indonesia.
Tapi ya itu kebanyakan itu karbitnya kayaknya. Lanjut di video selanjutnya. Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini Wah, ini sedang Budiman menyiapkan Sujatmiko. perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang namanya KPU. Ya, karena bagaimanapun juga Mas Gibran ini kan akan masuk wilayah pertama kali secara nasional, begitu. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat, ya. Karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU, ya, seperti itu. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV, begitu ya, bukan satu kewajiban. Saya kira kita punya banyak juru debat, karena kebetulan saya juga direktur juru debat di TKN, ya. Menurut saya gini ya, Pak Budiman Sujatmiko ini namanya ini ya. Mas Gibran benar bukan profesional debater. Tapi kalaupun dia katanya tadi kan menyiapkan debatnya di forum yang resmi di KPU menurut undang-undang gitu ya. Menurut saya ya sama saja, Pak. Nanti debat di KPU itu yang resmi itu ya sama aja ya kayak gitu. Ya gitu juga. Karena memang orangnya ya visioner seperti itu, Pak. Nanti nggak ada bedanya, Pak. Kata Bapak kan orangnya belajar ya. Belajar kayak gimana ya? Menurut saya ya nanti kalau debat di KPU sama aja, Pak. Ya seperti yang diolok orang-orang itu loh. Yang asam sulfat gitu ya, seperti itu nanti debatnya di KPU orang itu. Bapak mau berharap apa sama orang seperti itu? Gitu. Debatnya nanti ya paling ya seperti itulah. Jadi karakternya seperti itu, mau dipelajarin kayak gimana ya karakternya seperti itu. Jangan pakai alasan bukan profesional debater. Basi, Pak. Oke, lanjut video selanjutnya. Yang bisa Gibran berulang kali pasca putusan MK ditanya wartawan selalu ngeles, saya tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Ternyata langsung ke Jakarta digumingkan menjadi kader Golkar karbitan mendadak. Malu nggak sih? Ya, Pak Jokowi ini masih bisa dipercaya atau tidak? Gibran sang wayang itu pelin-pelannya luar biasa, cengengesan, seolah-olah dia menikmati segala kemewahan yang disiapkan oleh sang bapak atau sang ibu. Saya jujur sebagai pendukung Pak Jokowi malu. Loh, Bapak kenapa malu? Pendukung dia yang begitu banyak di Indonesia ini loh, tidak malu. Mereka itu sudah tidak punya malu, Bapak. Jadi Bapak sabar ya, Pak ya. Sebenarnya saya juga malu, Pak, tapi Bapak sabar ya. Lanjut videonya. Wow. Oh, Gibran ini belum udah ngeluarin kartu lagi. Lah kartu bapaknya itu loh, banyak yang bohong buat rakyat. Prakerja mana, katanya yang sebelum kerja dapat gaji. Kartu sembako murah mana, kartu apa lagi tuh, dan lain-lain. 2 periode digituin rakyat tuh. Ini mau milih anaknya. Anaknya itu juga nawarin kartu lagi. Mau dibohongin lagi rakyat. Mikir. Waduh, keras banget ya orang ini. Sabar, Mas. Nanti juga mikir itu orang yang punya otak, Mas. Gimana sih? Kalau ini kan ya punya otak, cuma nggak tahu ditaruh mana. Panik Pak Mahfud memberikan ke Mas Gibran mungkin sejak dan awal juga tujuan memberikan ke mereka Gus Imin bahwa hanyalah adalah untuk Bapak. menyindir Terus ini surat Gibran. loh. Romantis banget. Mas Gibran dulu nih, ini enggak ada harganya. Pak, dikasih dulu baru dibuka, Pak. Pak, ini buku biografi saya sampai selesai jadi ketua MK. Judulnya Terus Mengalir, jadi nggak ada harganya. Ini memang buku saya sendiri, hadiah untuk Mas Gibran. Selamat. Ini Pak Mahfud ngasih Mas Gibran buku ya, nggak tahu tujuannya untuk apa ya. Bagus banget bukunya. Lanjut.
kaos kalimatnya hampir sama. Kuatkan iman, imun, dan imin, karena hidup tak semudah yang kamu kira. Hidup tak semudah yang kamu kira. Ini anu ya, apa nyindir kayaknya. Hidup tak semudah yang kamu kira. Pakai ditegesin lagi sama Pak Anies, ngangguk-ngangguk gini. Pak Anies paham, tapi kalau Mas Gibran ya nggak paham lah. Gimana sih? Kalau pakai apa? Kalau ngomong sama Mas Gibran tuh jangan pakai sindiran, nggak paham dia. Kalau nyindir orangnya nggak paham ya percuma dong, nggak kena. Ya apa sih? Pak Anies tapi paham ya, gini-gini dia. Dalam otaknya gitu, gini-gini. Hidup tak semudah yang kamu kira, anak muda. Oke, lanjut. Saya yakin kita bisa menang 1 putaran. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita. Tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara. Jangan fitnah kiri kanan. Jangan serempet kiri kanan. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai apa kau lakukan. Kalau sudah jadi presiden tapi menghalalkan segala cara, presidenmu bukan diri Allah, tapi kau akan menjadi penghuni api neraka. Presiden paling lama 5 tahun, 10 tahun lah kalau untung. Tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Tuh, dengerin Pak siapa tapi yang dimaksud ini? Gak tahu lah saya. Dengerin Pak. Dosa loh Pak. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa tapi resikonya besar. Mengerti? Ya. Ini. Boleh Gibran, pasti Ganjar menang. Waduh, ini pendukungnya Pak Ganjar ini. Solo. Solo nih. Bro, Solo. Ini tetangga Mas Gibran. Sumber Solo. Andi Ganjar. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Ayo. Bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Bukan Gibran. Wah, ini pendukungnya Pak Ganjar. Bukan Gibran. Balik arah Pak. Satu kata buat Ganjar Pranowo. Boleh Gibran, pasti Ganjar menang. Mantap. Oke, sampai di sini dulu video dari channel Suka-Suka TV. Saya Lek Gembul. Tetap semangat menjalani hidup. Jangan lupa caplos cawapres favorit Anda. Siapa itu terserah Anda. Saya Lek Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.